Mendapatkan sayuran segar tanpa pestisida adalah salah satu harapan dari proses menanam sayuran sendiri. Permasalahannya, tak semua orang memiliki lahan yang cukup untuk menanam sayuran tersebut. Salah satu solusi untuk berkebun adalah dengan memanfaatkan air sebagai media pengganti tanah atau yang biasa dikenal dengan hidroponik. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu penggiat hidroponik di Kabupaten Nunukan. Pendengar, kali ini saya Diah Karang akan berbincang dengan salah satu penggiat hidroponik di Kabupaten Nunukan. Kali ini saya sedang bersama dengan Bang Dede. Ya. Halo Bang Dede. Halo, selamat siang. Kabar bagaimana Bang Dede? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, seperti yang kita tahu, banyak masyarakat Nunukan pendengar yang saat ini gemar untuk berkebun, tidak mesti memiliki lahan yang luas, tetapi dari rumah pun dengan lahan seadanya kita bisa untuk menyalurkan hobi, terutama untuk bertani dan juga berkebun. Seperti Bang Dede ini yang bisa kita saksikan bersama-sama, di dalam rumahnya Bang Dede ini sangat banyak sekali memanfaatkan lahannya untuk berkebun, mulai dari sayuran seperti selada, seledri, kemudian juga ada daun bawang, bahkan juga ada buah-buahan seperti tomat dan juga melon. Nah, lantas seperti apa untuk pengalaman Bang Dede bertani dan juga mengelola hidroponik di dalam rumahnya? Bang Dede, boleh tahu tidak, sebetulnya Bang Dede ini suka untuk bertani begitu ya di dalam rumah itu sejak kapan sih Bang Dede? Untuk memulai pertanian ini gemar bertani ini sebenarnya 2 tahun yang lalu, tetapi itu masih tahap belajar. Nah, sampai pun hari ini saya masih terus belajar, karena dalam arti bertani itu ternyata rasanya enak, nyaman, karena didukung dengan dari segi kesehatan itu bertani cukup menyehatkan, membugarkan lah istilahnya kalau untuk bekerja hari-hari itu. Jadi kalau untuk awalnya saya bertani hidroponik itu 2 tahun yang lalu, tetapi memulainya untuk usaha ini atau berkebun secara hidroponik ini kurang lebih sekitar bulan 3 2023. Nah, itu. Jadi kalau dibilang sebagai petani tulen belum ya. Itu aja. Ya, tapi memang dari awal ya mencoba-coba begitu kan, pastinya tertarik ya, apalagi hidroponiknya sudah dari 2 tahun yang lalu, kemudian dari tahun kemarin mencoba untuk beralih ke tanaman-tanaman lainnya begitu ya. Tapi dari manfaat yang dirasakan kan bagus itu dirasakan begitu ya. Nah, kalau yang dirasakan oleh Bang Dede ketika menghasilkan hasil panen sendiri, gimana perasaannya Bang Dede? Ya perasaan tentunya sangat senang sekali ya, karena kita istilahnya katanya hasil itu karena berusaha, tapi berusaha belum tentu berhasil kan. Nah, tetapi dengan itu juga kita tidak putus asa, tidak perlu. Sebenarnya ini masa-masa pandemi atau COVID ini sebenarnya sudah harus sudah dibuat gitu. Nah, tetapi alhamdulillah karena waktu itu juga yang menentukan. Jadi 2023 itu saya memulai bertanam secara hidroponik. Tapi hasilnya lumayan. Ini kalau dibilang 1 bulan bisa menghasilkan 2.500.000. Wow, untuk selada bulan saja. Untuk selada saja. Ya. 2.500.000. Ya. Wah, luar biasa. 2.500.000 sebulan. Itu secara kontinu. Kalau kita menanam secara kontinu, tapi kalau kita misalnya ada jeda, ya taruhlah seperti 1,5 bulan lah. Nah, itu bisa menghasilkan 2.200.000. Sampai 2.500.000. Itu hasil selada saja itu. Belum yang lain lagi ya? Belum yang lain seperti katakanlah seledri, daun bawang. Itu yang kita rasakan. Oke. Nah, mengenai tentang hidroponik ini Bang Dede, sulit tidak sih untuk mengelola ataupun juga mencoba menanam selada begitu?
di tempat yang tidak ada tanahnya, tapi media untuk menumbuhkannya itu hanya menggunakan air. Nah, boleh diceritakan Bang Dede? Ya, sebenarnya tanaman hidroponik ini sulit sebenarnya bagi yang tidak Sulit. tahu ya. Oke. Tapi kalau sudah tahu memang gampang. Sama seperti pekerjaan yang lain. Tetapi alhamdulillah siapa yang ingin mencoba pun saya rasa pasti bisa. Karena ini sederhana mungkin ya, sederhana saja cara pembuatannya, mudah, tetapi ya memang agak mahal biayanya. Ini satu meja aja bisa mengeluarkan dana sampai 2 juta. Oke. Nah, Mhm. jadi satu meja ini dengan lubang tanam sekitar 150 pohon atau pokok. Nah, itu yang Modal untuk ya, menanam modal hidroponik untuk ya. menanam hidroponik. Jadi harus punya modal juga Iya, sebenarnya. betul. Jadi kalau masalah ilmunya, ini saya juga diajarkan sama teman yang mengajarkan saya, karena keinginan saya untuk bertanam secara hidroponik. Akhirnya teman yang membantu saya cara-caranya dan juga bagaimana menyampur air dengan nutrisinya. Nah, itu yang sudah diajarkan. Jadi ini bukan sekedar air saja, air biasa, tapi ada nutrisinya yang kita beri sesuai kebutuhannya, tanamannya jenisnya apa. Nah, itu nutrisinya juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, itu jadi pH airnya juga kita ukur. Wah, ternyata banyak yang harus dipikirkan juga ya. pH airnya kita harus ukur berapa dia maksimalnya. Ya rata-rata ini kalau saya 5,5 sampai 6,5 pH-nya, pH airnya. Bisa sampai 7. Nah, kalau ppm itu ppm istilahnya itu nutrisi untuk yang kita beri ke tanaman. Nah, itu kalau untuk selada, kalau masih dalam semai, dalam bentuk semai itu sekitar 500-an ppm-nya. Nah, tapi kalau dia sudah masuk remaja itu boleh sampai 800 ppm. Nah, wah, ternyata banyak sekali ya, yang banyak sekali diperhatikan begitu ya. Mulai dari tempat hidroponiknya, mejanya, kemudian juga pipa, belum lagi didesain demikian rupa begitu kan, dilubangi, kemudian juga airnya pun ada tambahan nutrisi dan juga diperkirakan pH-nya itu sendiri. pH-nya harus, karena kalau tidak seimbang pH dengan nutrisi itu bisa terjadi daunnya kuning. Oh, bisa mata kodok, katanya orang macam terbakar itu. Nah, daunnya. Oh iya, kadang juga saya melihat ada selada yang bentuk daunnya itu seperti mungkin sedikit-sedikit bolong-bolong kebakar begitu ya. Nah, itu yang dikatakan makan kodok. Itu tadi seperti pH-nya yang tidak diperhatikan, mungkin tinggi pH-nya atau rendah. Bisa 5 atau 8 itu bisa dia. Bisa berubah daunnya. Dan juga bisa merubah akarnya. Nah, kalau pH-nya tinggi, terlalu tinggi juga nggak bagus akarnya. Nah, terus dia punya meja, desain mejanya ini cenderung harus kemiringannya sekian derajat. Nah, itu juga diperhatikan ya. Jadi supaya airnya cepat mengalir kan. Jadi nggak ngenap gitu. Sistem hidroponik dapat menjadi salah satu solusi bagi pengembangan tanaman buah dan sayur dengan berbagai kelebihan dibandingkan sistem pertanian konvensional. Jadi seperti akuarium. Oh iya. Jadi akuarium. Dia sirkulasi aja, berganti terus. Nggak istilahnya nggak dibuang, dikembalikan. Bang Dede, kalau tadi kita ngobrol seputaran tentang hidroponik, nah ini juga di beberapa tempat di rumahnya Bang Dede, ini ada penanaman daun bawang, kemudian juga ada tomat, dan bahkan saya melihat ada melon yang ada di samping kolam ikan. Nah, boleh diceritakan juga nih Bang Dede, dari hidroponik akhirnya juga menanam, bentuknya ini polybag ya? Iya, menggunakan polybag begitu ya? Iya, flinter bag. Apa namanya? Flinter bag. Flinter bag. Flinter bag.
flinter bag Ya. begitu. Nah, ini bisa diceritakan Bang Dede? Nah, kalau tanaman daun bawang ini istilahnya apa ya? Mencoba juga. Oh, mencoba juga. Ya, mencoba juga bagaimana, karena selama ini saya menanam daun bawang itu tidak pernah tinggi besar gitu. Selalu kecil aja. Setinggi telunjuk gitu. Nah, akhirnya teman juga yang ngajari bagaimana caranya supaya dia besar. Nah, ternyata saya dibuatkan pupuk organik. Oh, menggunakan pupuk organik. Jadi itu dari bahan-bahan macam daun kelor, bisa juga istilahnya limbah ikan. Jadi ada gula merah, ada gula biasa, gula pasir biasa. Jadi pupuknya sudah kami buat sendiri dengan cara organik. Nah, jadi dari situlah saya nanam daun bawang ini, sehingga menghasilkan daun bawang bisa setinggi ini, sebesar ini. Gitu. Nah, jadi bisa contohnya ini. Oke, nah ini mungkin bisa ditampilkan, diperlihatkan. Wah, ini lumayan berat ya. Ya, segini ya. Ini tanah dan juga pupuk organik. Ya. Oke. Jadi tanahnya ini juga saya saya padukan dari kompos, tanah sama kompos, tanah, kotoran hewan seperti kotoran ayam, sama itu tadi pupuknya, pupuk organik. Kalau saya buka itu bau. Dan itu yang membuat daun bawang ini mau untuk tumbuh sehat gitu lah, ya, sehat. gitu. Oke, Bang Dede mungkin yang terakhir, kalau untuk semua kegiatan yang dilakukan begitu kan banyak sekali manfaat, bahkan dari hobi ini pun juga bisa menghasilkan begitu. Nah, mungkin ada tips untuk pendengar yang ingin bertani begitu di dalam rumahnya, tetapi lahan yang dimiliki tidak terlalu luas ataupun juga ingin seperti Bang Dede untuk menggunakan hidroponik ini ataupun juga lainnya. Silakan Bang Dede. Ya, untuk tipsnya untuk pendengar atau pemirsa, kalaupun punya lahan ya tidak terlalu besar, apalagi kalau besar, sangat mendukung ya, sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan. Jadi mempunyai pekarangan sekitar 14 kali 16 ini sudah cukup lumayan, bisa menghasilkan cuan lah, kata orang dalam 1 bulannya berapa. Nah, tapi ya itu terpulang dari kemauan lagi sendiri. Nah, walaupun istilahnya punya punya pekarangan kecil seperti 5 kali 10 atau 5 kali 6 boleh. Itu bisa dimanfaatkan dengan tanaman-tanaman yang sifatnya yang menggunakan air atau hidroponik lah. Jadi kalau untuk tanaman konvensionalnya bisa menggunakan polybag atau flinter bag atau pot. Nah, itu bisa dimanfaatkan semua. Jadi itu saya harap dari kemauan kita lah, karena bertani untuk berkebun di rumah atau di pekarangan sendiri. Oke. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Bang Dede karena telah memberikan kesempatan kami RRI untuk berkunjung ke rumah Bang Dede, dan semangat terus untuk bertaninya ya Bang Dede ya. Alhamdulillah. Terus. Baik pendengar, demikian saya Diah Karang mengucapkan terima kasih.